Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, malam hari ini kita mengambil faedah dari kisah Nabi daripada Nabi-Nabi. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang beberapa Nabi seperti Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian Nabi Syu'aib alaihimus salawatullah alaihim. Dan sekarang kita akan mengambil faedah kisah Nabi Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hei, kipas jangan arah sini. Kipas jangan arah sini. Kipas itu jangan arah sini, dingin. Baik, kita masuk tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ismail alaihissalam ada dalam beberapa surat, seperti dalam surat Maryam dan dalam surat-surat yang lain. Tentu kita gabungkan dari kisah-kisah tersebut dan beberapa hadis Nabi SAW yang diambil dari As-Sahih Al-Bukhari dan riwayat-riwayat yang lain yang mendukung daripada kisah tersebut. Seperti dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ismail. Wadhkur fil kitab Ismail, dan ceritakanlah, sebutkan dalam Al-Quran ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wazkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ini satu dulu ayatnya. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW menceritakan kepada kita umatnya, kepada manusia, untuk menyebutkan kisah Nabi Ismail yang ada dalam Al-Quran ini. Ini adalah wahyu, menandakan ini adalah wahyu dari mana Rasulullah SAW tahu kisah umat terdahulu yang mana dia belum lahir. Yang mana dia belum lahir, berarti ini benar-benar wahyu. Kita aja mengkisahkan nenek moyang kita aja tidak bisa, atau mengkisahkan bapak kita masa bujangnya dulu nggak bisa kita, ya kan? Bapak kita yang masa bujang dulu nggak bisa kita, karena kita belum lahir. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah Ismail yang ada dalam Al-Quran, yang mana Rasulullah belum lahir. Ini menandakan wahyu. Dan dari mana pula dia tahu kisah Nabi Ismail ini kalau tidak dari wahyu? Kenapa? Karena kisah Nabi Ismail walaupun diceritakan dalam Bible, dalam Injil, Taurat umpamanya, dalam Bible, akan tetapi kisah tersebut tidak seindah dan tidak sesempurna yang ada dalam Al-Quran. Oke. Nah, makanya diperintahkan Rasulullah SAW untuk menceritakan. Pertama, innahu kana sadiqal wa'di. Ini yang pertama. Salah satu sifat Nabi Ismail, satu, sadiqal wa'di. Sadiqal wa'di, yaitu apa sadiqal wa'di? Kalian tahu? Wa'dun, apa ada wa'dun? Orang yang suka menepati janji atau orang yang menepati janji.
Nah, kita tahu seluruh nabi tentu mereka adalah orang yang menepati janji. Seluruh nabi. Enggak mungkin nabi berdusta kan? Enggak mungkin nabi mengingkari. Akan tetapi kenapa disebutkan secara khusus kepada Nabi Ismail alaihi salam seorang yang menepati janji? Tentu dia ada spesialnya. Paham? Ya katakanlah umpamanya semuanya menepati janji. Tapi ada yang spesial yang disebutkan berarti itu spesial ya. Kalau disebutkan secara khusus berarti dia spesial. Maka kata ulama, kenapa dia disebut orang yang menepati janji? Pertama, dia berjanji saat dia mau disembelih oleh bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam ayat Al-Quran dalam surah Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, "Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai anakku, aku semalam bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara? Bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, kalau memang itu perintah Allah, siap laksanakan. Insya Allah saya termasuk orang yang bersabar. Dan benar, ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih dan dia menepati janjinya untuk bersabar. Mungkin kalau ngomong Pak, akhi, nak, saya ingin menyembelih kamu, ya nggak apa-apa Pak. Tapi saat detik-detik pisau sudah berada di depan, itu mungkin berpikir juga kita, paham nggak? Ya mungkin kalau belum, nak, saya ingin menyembelihmu. Silakan Pak. Tapi kalau sudah nampak pisau tajam, kan, mata ditutup, kita udah dibaringkan, itu berat juga itu. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kata sebagian riwayat bahwasanya dia pernah berjanji dengan seseorang. Katakanlah mamanya menunggu di Masjid Mutakin. Dia sudah berjanji dengan seorang menunggu di Masjid Mutakin. Ternyata orang yang ditunggu untuk berjanji bertemu itu enggak datang-datang. Bahkan dia menunggu sampai 3 hari. Demi menepati janjinya. Kita ketemuan ya di Masjid Mutakinnya. Insyaallah. Nah, dia tunggu sampai orang ini datang. Sampai 3 hari dia siap menunggu. Kita jangan 3 hari. Kalau udah lewat 1 jam kita ketemu jam 12 ya. Dari jam 1 orang ini enggak datang-datang, berangkat ya. Ya enggak? Kita lah tuh. Janjian sama orang umpamanya jam 3, lewat 1 jam aja kan udah gelisah kita. Ya kan? Nah, ini orang sampai 3 hari dia tunggu. Berarti dia terkenal orang yang menepati janji. Kalau udah berjanji ya udah resiko. Walaupun 3 hari menunggu dia siap melaksanakan. Makanya beliau ini disebut shadiqul wa'di. Shadiqul wa'di. Orang yang menepati janji. Berat itu ya akhi. Menunggu sampai 3 hari itu berat itu. Jangan sampai 3 hari, nunggu sejam aja kalau udah janji jam 11, nggak datang-datang sampai jam 12 berangkat kita tuh. Tapi itulah seorang nabi, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sebutkan secara khusus shadiqul wa'di, orang yang menepati janji. Seluruh nabi menepati janji. Oke? Oke? Nah, yang kedua, wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul, seorang nabi. Rasul di mana? Yaitu di suku Jurhum. Jurhum suku Arab. Nanti kita ceritakan insyaallah bagaimana proses lahirnya. Ini di awal dulu. Oke. Ini menyebutkan keutamaan dia dulu. Nanti baru kita ceritakan bagaimana dia. Dia diutus kepada suku Jurhum. Oke. Suku Jurhum. Karena memang nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaum tertentu. Nabi Ismail, Nabi Isa, Bani Israel, Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Hud. Nabi Hud kepada kaum apa? Nabi Hud kepada kaum? Kaum Ad. Nabi Saleh? Kaum Samud. Nabi Syuaib? Ya akhi, 2 pekan yang lalu kita bahas Nabi Syuaib. Sebulan yang lalu. Kaum Madian. Oke. Nabi Ismail kepada suku Arab. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang silsilah Arab. Arab itu ada 3. Arab dibagi menjadi 3. Arab dibagi menjadi 3. 1 Arab apa?
Masih ingat? Inilah. Arab dibagi menjadi 3, 1. Masih ingat? Arab? Arab apa? Arab apa? Hah? Ya, akhi. Semangat. Arab baidah. Yang kedua, Arab apa? Aribah. Yang ketiga, Arab apa? Musta'ribah. Ini Arab baidah itu yang keturunan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Itu Arab yang sudah punah. Arab aribah itu Arab asli, itu Arab dari Yaman, suku Qahtat. Yaman itu Arab asli namanya. Arabul aribah. Arab aribah, Arab asli dari Yaman. Itu asli Arab. Asli dari Yaman, suku Qahtat. Nah, inilah suku Jurhum ini. Ini suku Jurhum. Maka Nabi Ismail diutus kepada kaum Arab Jurhum. Oke? Nah, kemarin kita ceritakan bahwasanya Nabi Arab itu ada berapa kemarin? Nabi Arab ada berapa? Ya, ikhwan, ini ngulang pelajaran nih. Siapa yang bilang 4 tadi itu? Akhi, 4. Coba, 1. Nabi Ismail, terus Syuaib, terus Nabi Saleh, terus Nabi Muhammad. Ada yang membantah atau sepakat atau setuju? Ya, akhi, kita sama-sama belajar. Nabi Ibrahim. Jadi berapa Nabi Arabnya? Ya, akhi, semangat belajar, akhi. Semangat. Semangat akhi. Semangat belajar. Oke? Kemarin kan kita motivasi untuk semangat belajar kan? Bagaimana Imam Bukhari itu berapa kilo kemarin perjalanannya untuk ilmu? Lalu lupa lagi. Gawat. Imam Bukhari dia kalau belajar perjalanan dia di total sekitar 14.000 kilometer perjalanannya. Berjalan dia menuntut ilmu kalau di total 14.000 kilometer. Kita tak sampai sekilo jalan malas ikut belajar. Dari rumah tak sampai sekilo ke tempat menuntut ilmu, malas ikut kita belajar. Imam Bukhari di total 14.000 perjalanan. Dari Bukhara, Madinah, Mekah, Irak, balik lagi ke Bukhara. 40. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada Honda. Jalan kaki, paling pakai onta atau pakai kuda. 14.000 kilo perjalanan. Masya Allah, pengorbanan. Kena kesungguhan mereka belajar, akhirnya ilmu menjadi berkah. Perhatian mereka terhadap ilmu itu sungguh-sungguh sehingga menjadi ulama. Bahkan kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Ya, itu semangat mereka. Bahkan Ibn Tahir Al-Maqdisi dia berjalan dari Basrah, Irak lah, daerah Irak, menuju Mekah, Madinah. Bahkan dia sampai pernah kencing darah 2 kali. Serius dia belajar dalam menuntut ilmu. Kenapa? Kehabisan bekal, tidak ada yang diminum. Kalau minum air kelapa muda mungkin kan air kencingnya enak. Ini enggak. Kenapa? Perjalanan zaman dulu yang teriknya Masya Allah. Begitu pengorbanan mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan kemarin kita ceritakan siapa aja tuh? Imam Malik. Gimana kata Imam Malik? Imam Malik menjual perabot rumahnya, bahkan atap rumahnya untuk bekal menuntut ilmu. Serius mereka belajar. Sehingga mengantarkan mereka menjadi ulama besar. Karena keseriusan belajar. Bahkan kemarin siapa yang paling lama belajar sampai 50 tahun tidak pernah absen itu siapa? Pernah anda ceritakan sini?
Udah pernah belum? Belum? Hah? Siapa? Lupa. Sa'lab. Dia belajar bahasa Arab selama 50 tahun enggak pernah absen. Sehingga dia menjadi ulama besar. Bahkan ini kesungguhan mereka belajar dulu ya. Ikrimah, Imam Abu Hurairah dan banyak ulama-ulama dulu, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga membuat ilmunya lengket. Kenapa kadang-kadang kita ilmu kadang tidak lengket? Karena kadang perhatian kita terhadap ilmu kadang kurang. Bawa buku menuntut ilmu sampai rumah, pengajian besok baru buka lagi. Itu pun cari halamannya lupa. Masya Allah. Ya innalillah, tidak masalah. Khair insyaallah. Oke, tidak masalah. Semangat sedikit, kita tetap semangat. Baik, Nabi Arab itu ada 4. Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail bukan Arab. Nabi Ibrahim bukan Arab. Kita udah cerita Nabi Ibrahim berasal dari mana? Nabi Ibrahim dari mana? La ilaha illallah. Babilonia, daerah Irak. Daerah sana dia. Jadi bukan dari Babil, orang Babilonia. Orang Babilonia, dia bukan orang Arab. Kemudian dia bertemu dengan Sarah, menikah dengan Sarah, nanti kita ceritakan sedikit insyaallah. Kemudian anaknya Ismail ya otomatis bukan orang Arab, akan tetapi Nabi Ismail menikah dengan suku Arab asli, nanti kita ceritakan insyaallah. Oke. Nah, Arab Ariba, Arab asli, kemudian Musta'riba adalah Arab yang naturalisasi. Persilangan antara orang Arab dengan yang bukan Arab, maka anaknya disebut Arab natural. Kan itu kan, ada pemain naturalisasi kata orang kan? Pemain naturalisasi itu gimana itu? Campuran. Oke, baik. Dia seorang rasul. Kemudian disebutkan dalam surat Maryam ini, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Oke, perhatikan di sini dalam surat Maryam, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Perhatikan. Ini Nabi Ismail. Dia menyuruh keluarganya ahlahu bis shalah, untuk salat. Waz zakah, zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan dia termasuk orang yang diridhai di sisi Rabbnya. Nah, perhatikan, inilah seorang nabi, dan ini sebenarnya orang soleh harus mengikuti seorang nabi, yaitu perhatian terhadap keluarga. Perhatian terhadap keluarga. Kita mohon maaf, zaman sekarang banyak orang yang cuek terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Anaknya enggak sholat, cuek. Nadangnya. Padahal Rasulullah SAW muru auladakum, suruhlah anak kalian sholat umur berapa? 7 tahun. Umur 10 tak mau sholat, suruh pukul. Artinya selama 3 tahun itu proses menyuruh mengingatkan. Umur 10 tahun tak mau baru dipukul. Ini kita, ini kadang lalai di sini. Mengingatkan keluarga untuk sholat. Banyak kadang-kadang yang mengabaikan ini. Makanya orang tua harus perhatikan betul kapan anak itu balik. Harus diperhatikan kapan anak ini balik. Supaya apa? Dia ketika anak itu balik start untuk menyuruh, nanti untuk mengingatkan selalu tentang masalah sholat. Nah, Nabi Ismail menyuruh ahlau, keluarganya untuk sholat. Dan itu seorang nabi. Makanya doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minas. Nanti ada kita ceritakan juga. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah keturunanku orang yang menjaga sholat. Nah, itu doa seorang ayah. Oke, baik. Kemudian waz zakah. Zakat itu kata ada ulama mengatakan maksud zakat itu adalah sedekah biasa, infak sedekah.
Yang kedua maksudnya adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan dia orang yang diridhoi di sisi Allah. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang membuat Allah ridha, maka dia diridhoi oleh Allah. Wadah? Nah, al-jaza' min jinsil amal. Pahala ganjaran itu tergantung daripada perbuatannya, sejenis dengan perbuatannya. Kalau dia melakukan hal-hal yang diridhoi, maka dia akan diridhoi. Oke? Baik. Jadi sekarang kita mulai dari kisah beliau proses lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan dulu pernah kita singgung sedikit bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ketika dia keluar dari Babilonia, diusir dari Babilonia, kemudian dia pergi menuju mana? Menuju Haran dan menikahlah dengan Sarah. Dengan Sarah. Sarah adalah wanita yang tercantik, wanita yang paling cantik dari Hawa setelah Hawa. Jadi zaman Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam, ibunya manusia, sampai kepada zamannya Nabi Ibrahim, Sarah ini adalah wanita yang paling cantik. Tidak ada yang mengalahkan dia sampai pada masa itu. Oke? Nah, kemudian menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim, yang kemarin kan kita berbicara tentang kira-kira dari Irak, kemudian di Babilonia, Babil, kemudian menuju Haran. Di sini di daerah atas, menuju ke arah atas. Dia pergi ke sini dan bertemu dengan Sarah dan menikahlah dengan Sarah. Karena kemarin sudah kita ceritakan, jadi kita ringkasnya. Kemudian setelah menikah dengan Sarah, dia pergi ke Palestina. Nanti pergi pula ke Mesir, Nah, kemarin sudah kita ceritakan bagaimana ada raja yang mata keranjang. Masih ingat ceritanya? Masih ingat? Masih ingat atau tidak? Perlu diulang lagi? Sudah cukup lah, enggak? Oke. Intinya dia di Mesir. Tidak ada yang beriman di Mesir kecuali mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Sarah. Kemudian akhirnya setelah dia selamat dari ancaman Raja Mesir yang keranjang, mata keranjang, dia pergi tinggal di Palestina. Oke? Tinggal di Palestina bersama Sarah. Nah, setelah bertahun-tahun, di sini Nabi Ibrahim setelah keluar dari Babil, dia berdoa. Rabbi habli. Rabbi habli minas salihin. Oke. Sering baca doa ini tidak? Sering enggak? Ya akhi. Sering. Jujur aja enggak apa-apa. Maknanya kalau kita belum pernah baca, kita baca gitu loh. Sering atau enggak pernah? Oke, enggak pernah enggak apa-apa. Masih ada kesempatan lagi. Ya, siapa tahu nanti kan entah nambah pabrik lagi umpama kan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunia saya anak yang soleh. Dia keluar dari Babil menuju Haran. Dia keluar dari negeri Babil itu dia berdoa. Kira-kira umur 20-an. Anggaplah umur 20-an ya. Dia mengatakan belasan, dia mengatakan 20-an. Dia keluar. Dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Karena enggak ada yang beriman di negeri, satu negeri yang enggak ada yang beriman kecuali dia. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunialah saya anak yang soleh. Bayangkan, dia berdoa, anggaplah umur 20 ya, umur 20, kemudian dia baru dijawab doanya oleh Allah setelah dia umur berapa? Mungkin ulama mengatakan umur 83 tahun atau umur 80-an tahun, baru dia dapat anak yang namanya Ismail. Bayangkan, berarti berdoa umur 20, 60 tahun kemudian baru dijawab doanya. Kalau kita yakin doa dijawab, pasti insya Allah akan dijawab oleh Allah. Akan tapi kapan Allah jawab, Allah yang lebih tahu. Yang penting husnuzon lah sama Allah. Ngapain Allah, anak sudah 3 tahun ini berdoa itu terus enggak diterima-terima doanya. Jangan. Oke, insya Allah Allah terima. Akan tapi cara Allah menjawab nanti berbeda. Baik. Kemudian dengan Sarah pergi Palestina, karena dia udah lama menikah nggak punya anak dengan Sarah ini, akhirnya setelah dia dari Mesir kemarin kan, akhirnya Sarah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, seorang budak, siapa namanya, seorang pembantu, siapa namanya? Hajar. Oke, baik.
Itu kan hadiah dari Raja Mesir untuk Sarah kan. Oke, kemudian setelah lama hidup nggak punya anak. Sementara Sarah ini sudah mulai tua. Nabi Ibrahim pun sudah mulai tua. Akhirnya apa? Dia hadiahkanlah atau diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Sarah untuk menikah dengan Hajar pembantunya ini. Oke? Jadi Sarah istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan atau menyuruh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan pembantunya ini karena dia sudah lama nggak punya anak. Maka dinikahilah oleh Nabi Ibrahim Hajar ini. Nah setelah menikah Hajar ini setelah menikah dengan Nabi Ibrahim dia tetap tawadhu, tetap dia tidak mau meninggi-tinggi dengan Sarah karena Sarah memang wanita cantik, oke, wanita cantik dan dia mentang-mentang istri kedua terus dia enggak. Bahkan sebagian riwayat menyebut bahwasanya dia berpakaian memang seperti pembantu walaupun sudah jadi istri Nabi Ibrahim, tapi dia tetap berpakaian seperti pakaian pembantu karena dia nggak mau membuat Sarah ini cemburu. Akhirnya setelah menikah dengan Hajar maka mengandunglah Hajar Ismail. Tentu Sarah merasa iri, cemburu dengan Hajar. Dia sudah lama menikah nggak punya anak, tiba-tiba menikah dengan Hajar punya anak, cemburu dia. Saking cemburunya bahkan dia pernah bersumpah untuk memotong Hajar 3 bagian. Nah, wanita kalau udah cemburu tuh hati-hati, parang siap terbang. Hati-hati, oke? Maka setelah itu, setelah Hajar hamil, Sarah ini cemburu. Dan saking cemburu dia bersumpah untuk memotong Hajar 3 bagian. Maka untuk melaksanakan sumpahnya Nabi Ibrahim menyuruh 2 di telinga itu dibolongin untuk 4 anting-anting. Kemudian yang ketiganya khitan. Khitan untuk wanita untuk melaksanakan sumpahnya. Oke. Nah, kemudian setelah lahir Ismail dari Hajar ini, ya kecemburuan Sarah semakin kuat. Kecemburuannya makin kuat. Tentu dia sebenarnya Sarah ini wanita baik, wanita soleh. Bahkan dia yang menyuruh suaminya untuk menikah dengan Hajar. Tapi karena ini Hajar sudah hamil, kita udah lama nikah nggak hamil-hamil, cemburu. Rasa cemburu itu dia memuncak. Makanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Dari Palestina ke Mekah. Wadih? Nah, untuk menyelamatkan orang dua ini, karena Sarah sudah mulai memuncak. Siapa tahu entah dibunuhnya, entah diracun, entah gimana kan? Paham, tapi tidak kayak itu. Intinya kalau sudah cemburu itu bunuh orang pun mau, kira-kira gitu. Nah, itu kan. Oke. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Yang mana Mekah sekarang, yang tempat Ka'bah sekarang, dahulu itu nggak ada, cuma lembah. Lembah kira-kira begini lembah. Yang di situ tak ada rumah, tak ada pohon, tak ada air, sumber mata air nggak ada sama sekali. Bayangkan itu. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim hanya membawakan bekal 1 kantong kurma, kemudian 1 kantong air. Cuman itu aja bekalnya. Kemudian yang Ka'bah sekarang ya, yang mungkin udah pernah haji atau umroh, mungkin ya di sini kan agak posisi agak lembah itu. Di keliling-keliling itu kan bukit. Tapi sekarang sudah diratakan untuk pembangunan hotel kan. Oke. Nah, yang tempat Ka'bah sekarang itu maka ditinggalkanlah Nabi Ismail dan Hajar di lembah ini. Dengan bekal 1 kantong kurma, kemudian air. Itu aja bekalnya di sini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, kan ini perintah Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil, masih menyusu. Kemudian setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim pergi. Tidak menengok sedikit pun. Ya Ibrahim, wahai suamiku, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Tidak ada rumah, tidak ada masyarakat, tidak ada air, tidak ada makanan. Nabi Ibrahim terus diam saja. Terus dia, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tetap tidak berbicara. Enggak tega meninggalkan anak istri kan? Maka Hajar bilang, Allahu amaraka bihad. Apakah Allah memerintahkanmu untuk begini? Ya. Maka kata Hajar, kalau memang Allah sudah memerintahkan, pasti Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Maka Nabi Ibrahim pun berangkat. Nah, kira-kira begini.
Setelah dari jauh orang ini tinggalkan berdua di sini, dari jauh barulah Nabi Ibrahim melihat ke arahnya, ke arah mereka. Barulah Nabi Ibrahim melihat ke arah mereka. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, wa idz qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budu asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang bebas dari patung-patung. Jauhkanlah anak-anakku dari menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Kemudian Rabbana, kata Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Surah Ibrahim. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang mana tidak ada tumbuhan. Kita tahu daerah Mekah, daerah gurun, enggak ada tumbuhan. Ghairi dzi zar'in, inda baitikal muharram, di sisi tempatmu yang mulia. Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia itu nanti untuk selalu cenderung ke sini. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Kemudian warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar negeri itu nanti aman. Kemudian nanti orang cinta. Makanya orang kalau udah pergi ke Mekah, pengen lagi ke sana. Mau biaya 30 juta, mau biaya 40 juta, pengen ke sana. Memang itu doa Nabi Ibrahim agar hati manusia itu selalu pengen ke sana itu. Antum mungkin kalau udah pernah pergi ke Bali, udah sekali udah puas itu. Kalau ke Mekah 10 kali enggak puas-puas itu. Memang doa Nabi Ibrahim agar hati manusia itu untuk cenderung pengen ke sana. Oke? Baik, ditinggalkanlah mereka berdua. Setelah ditinggalkan, karena bekal tadi cuman, bisa belum? Karena bekal tadi cuman sekantong kurma dan sekantong air, tentu Nabi Ismail sudah menyusui. Dan tentu Hajar, ya namanya biasanya ibu-ibu kalau menyusui, apalagi anak laki-laki, kan cepat lapar kan? Ya enggak? Ya enggak ibu-ibu kan? Nah, maka kurma pun habis, air pun habis. Akhirnya Hajar cari bantuan lah kira-kira. Ada enggak orang itu kan? Maka dia naik ke Bukit Sofa, tengok kiri kanan. Ada enggak orang ya? Ini enggak ada makan, ada enggak cari bantuan gitu? Enggak ada. Akhirnya pergi lagi jalannya. Tengoknya anaknya lagi. Menangis lagi. Kemudian naik lagi ke Bukit Marwah, tengok lagi orang. Enggak ada lagi. Kemudian pergi lagi tengok anak lagi, nangis lagi. Ya kehausan. Naik lagi sini sampai 7 kali. Sampai dari Bukit Sofa sampai ke Marwah ada suara. Diam. Maka Hajar mendengar suara, wahai suara, mana nih jenismu, mana nih suara ini, mana sumbernya? Kalau kalian memang mau bisa membantu kami, bantu kami. Kami memang sekarang lagi butuh bantuan, gitu, kata Hajar. Maka ternyata adalah malaikat Jibril. Ketika Hajar kembali ke dekat Ismail, ternyata ada malaikat Jibril yang sudah dalam dua riwayat menghentakkan tumitnya, kemudian keluarlah air Zam-Zam. Kemudian di riwayat yang lain itu dengan sayapnya keluarlah air Zam-Zam. Kalau cerita kita dulu Nabi Ismail kan yang mengontak-ontakkan kaki keluar air. Di dalam hadis Sahih Bukhari bukan, memang malaikat. Makanya dilalak dulu, ada budak katanya keluar jadi ubat. Pernah dulu dilalak. Kan ada tuh anak, kan banyak orang ke sana bondong-bondong tuh katanya, wah jadi mujarab. Nah ya akhi, jadi yang menghentakkan kakinya itu bukan Nabi Ismail, tapi malaikat Jibril. Maka keluarlah air. Oke, itu hadisnya sahih. Malaikat Jibril ternyata yang mengorek-ngorek ada dengan tumitnya, mengatakan dengan sayapnya. Maka keluarlah air Zam-Zam. Jadi bukan Nabi Ismail. Bayi gimana pula apa itu kan? Ghairi ma'qul, Allah alam. Oke, tapi dalam hadis malaikat Jibril, bukan Nabi Ismail. Wadih adalah yang kita tahu mungkin antum pernah baca mungkin Nabi Ismail ya. Ya enggak? Nah, ternyata dalam hadis bukan Nabi Ismail, tapi malaikat Jibril. Oke, akhirnya keluarlah air. Setelah keluar air, kemudian Hajar membendungnya. Dibendung pakai tanah.
Paham? Paham? Maka kata Rasulullah SAW, yarhamullahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalaulah dia tidak membendung air Zam-Zam tersebut, maka di tengah Mekah sekarang Ka'bah itu akan mengalir sungai air Zam-Zam tersebut. Tapi karena dia bendung, ada campur tangan manusia sehingga air tadi tidak menjadi mengalir seperti sungai. Ya, qadarullah, memang sudah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu. Oke? Baik. Setelah itu, setelah ada mata air, maka makanlah dengan makan di situ. Jadi air Zam-Zam ini kata Nabi SAW ya tergantung yang kita, maka dia bisa menjadi pengganti makanan, bisa juga minuman. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam saja, kalau kita niatkan makan dan minum, dia akan berubah menjadi makanan dan minuman. Bahkan ada sahabat Nabi SAW selama 1 bulan dia hanya mengkonsumsi air Zam-Zam, dia bahkan menjadi gemuk. Gak ada makan yang lain kecuali air Zam-Zam. Maka kata tu'min, ya air Zam-Zam itu memang menyehatkan, makanan yang bisa dinikmati oleh siapa. Kalau kita niatkan menjadi makan, dia akan jadi makanan. Oke? Baik. Akhirnya tinggallah mereka berdua antara Hajar dan Ismail di lembah, di situ ada mata air. Kemudian lewatlah orang suku Jurhum. Lewat orang suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah orang Arab asli tadi, yang dari Yaman. Oke? Lewat. Setelah mereka lewat di sini, katakanlah orang Nijar lewat jalan sini, mereka melihat burung putar-putar di atas sini. Burung putar-putar. Nah, kata orang tuh, wah ini kok ada burung putar-putar di atas, berarti ada sumber mata air di bawah ini. Kita udah sering lewat sini, nggak ada burung putar-putar. Kenapa sekarang burung putar-putar? Biasanya kan kalau ada air berarti burung ada di atasnya putar-putar kan, cari minum atau apa itu kan. Maka mereka sekelompok suku Jurhum ini mengutus 2 orang untuk melihat di daerah sana. Maka pergilah 2 orang. Ternyata memang mereka menemukan antara Hajar dan Ismail sudah berada di dekat sumur Zam-Zam tersebut. Maka kata mereka, wahai, akhirnya mereka memberitahu ini, akhirnya mereka sampai di situ. Kemudian apa kata orang suku Jurhum tersebut, orang Arab asli tersebut, wahai, mungkin bahasa isyarat atau bagaimana, gitu kan? Boleh enggak kami tinggal di sini? Boleh. Akan tetapi air ini milik kami. Enggak apa-apa. Yang penting kami bertetangga aja tinggal di sini. Kata orang suku Jurhum. Jelas? Jelas? Wadih wala la? Wadih? Wadih? Baik. Setelah itu akhirnya mulailah mereka bangun-bangun rumah, katakanlah tinggal sini, mulai banyak itu kan? Oke. Nah, setelah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dari Palestina, sekali-kali dia tengok anaknya. Dan ini dalam riwayat Nabi Ibrahim menengok anaknya pakai buruk. Jadi buruk yang dikendarai oleh Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj ternyata juga sudah dikendarai oleh nabi-nabi sebelumnya. Oke? Nah, makanya pakai apa Nabi Ibrahim menengok? Kan dari Palestina ke Mekah itu jauh itu. Maka ternyata pakai buruk. Kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk nabi-nabinya. Dia tengok anaknya. Dia tengok anaknya. Nah, itu kan. Oke. Kemudian setelah Nabi Ismail sudah mulai balik, ini dia. Ini kisahnya, penyembelihannya. Walamma balagha ma'hu sa'ya. Setelah mulai usia balik, ya balik itu kan ya umur belasan tahun lah. Umur belasan tahun. Ternyata sumber anak ini adalah sumber ujian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, ini ujian. Makanya Nabi Ibrahim kemarin disebut apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa disebut kekasih Allah? Karena dia diuji dengan perkara-perkara yang dicintai. Apa saja kemarin? 1, diuji berpisah dari bapaknya, diuji berpisah dari kampung halamannya, diuji berpisah dari anak istrinya, kemudian diuji untuk menyembelih putranya. Ya akhi, Masya Allah, kita nggak terbayang ya. Sudah 80 tahun, 83 tahun punya anak, 83 tahun punya anak. Setelah dia balik, katakanlah umur belasan tahun, akhirnya diperintahkan pula untuk disembelih. Menunggu masa anak 60 tahun tadi dia berdoa umur berapa sih? Enggak umur 20, 83 tahun baru dijawab. Itu sudah ujian, menunggu. Orang menikah enggak punya anak ya akhi, sedih kadang-kadang. Kadang nengok kawan sedang akikah, ditanya sama orang, "Ada berapa anak akhi?" Sedih kadang nak menjawab. Benar enggak? Bahkan kadang minder kalau ngomong sama orang. Benar kan? Kita enggak punya anak, udah lama menikah, udah 10 tahun menikah enggak punya anak. Berapa anak ya akhi?
Kadang nak menjawab pun senang. Dan orang bertanya pun kadang kalau tahu dia nggak punya anak mungkin nggak berani menanya, ya kan? Sedih. Ujian. Habis 60 tahun kemudian baru dijawab. Setelah dijawab, suruh pisah pula lagi ditinggalkan. Masya Allah. Kemudian setelah dia mulai balik, suruh sembelih pula lagi. Ya Allah. Ya akhi, Nabi Ismail itu Allah sudah ceritakan. Dia adalah orang yang menepati janji, orang yang baik, orang yang soleh. Perhatikan ya. Suruh sembelih. Ujian nih, anak yang baik. Mungkin sudahlah punya anak satu-satunya baik, suruh sembelih pula. Ini ujian berat. Tapi kalau anak banyak, katakanlah ada 15 orang anak. Suruh sembelih satu, enggak berat ujiannya. Masih ada 14 lagi. Benar enggak? Kemudian kalau anaknya baik, berat ya akhi. Tapi kalau anaknya bandel, preman godang, pengedar narkoba, bunuh aja enggak apa-apa. Tapi ini anak soleh, anak baik, seorang nabi, suruh sembelih. Ini ujian yang berat. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang dicintai, maka dia mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Disembelih. Nah, sebelum disembelih, ketika membawa itu yang di Mina sekarang di Mina, itu kan iblis mulai menggoda. Oh, jangan sembelih, kamu punya anak satu-satunya. Ibrahim lempar, maka terjadilah lontar jamarat itu. Itulah sejarahnya. Lontar jamarat di Mina. Oke, sampai 3 kali 7 batu. Akhirnya, singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail pun dibaringkan oleh, ditanya oleh, gimana pendapatmu? Ya siap laksana, insya Allah sabar. Inilah disebut menepati janji. Akhirnya dia pun sabar. Kata Allah dalam surat Safat disebutkan, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika mereka berdua pasrah, siap menerima perintah Allah, wa tallahu lil jabin. Dimiringkan sebelah kanan. Jabin sebelah ini. Berarti ginilah kira-kira posisinya. Nabi Ibrahim di sini. Ya, ibarat kita menyembelih sapi. Jadi kepalanya di sini, badannya sini, mukanya ngarah sana, sebelah sini. Sebelah kanannya. Sebelah kanan pipinya dimiringkan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Maka Nabi Ibrahim ingin menyembelih dari belakang. Kalau dari depan enggak tega lah nengok anak. Mukanya udah mau nyembelih dari depan kan enggak tega. Ini dari belakang biar enggak kelihatan. Tapi mereka pasrah dan sabar. Karena kesabaran yang sudah terbukti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Maka kami panggil Nabi, hai Ibrahim, sungguh engkau telah membuktikan mimpimu. Benar engkau lebih memilih cinta kepada Allah daripada putramu sendiri. Maka Allah ganti apa? Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Maka kami ganti Nabi Ismail tersebut dengan sembelihan yang gemuk, yang besar. Deh, azan belum? Deh, insyaallah kita lanjutkan. Wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sampai di mana tadi? Lalu lupa. Sampai menyembelih. Baik. Jadi akhirnya karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membuktikan dia lebih memilih cinta kepada Allah daripada cinta kepada anaknya. Padahal kita udah bayangkan tuh 60 tahun menantikan kedatangan anak. Suruh sembelih pula lagi. Yang disembelih ini bukan anak sama anak yang soleh, anak yang baik, satu-satunya tunggal. Ini ujian yang berat nih, berat ujiannya, sungguh berat sekali. Tapi beliau cinta kepada Allah itu lebih besar, makanya benar hadis Rasulullah SAW, wallazi nafsi biyadih, demi zatku berada di tangan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu min waladihi wa walidihi wan nasi jami'in. Demi Allah kata Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang yang antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan daripada manusia. Maka disitulah dia syariatkannya berkorban. Hanya untuk menyembelih kambing aja kadang kita susah, beratnya minta ampun. Apalagi kalau suruh sembelih anak, dah kambing, nah berat. Baik, intinya selesailah, maka Allah ganti dengan sembelihan yang sangat agung, yang besar, untuk setelah terbukti. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkorban itu sama sekali sedikit pun tidak merugikan kita, malah menguntungkan mereka. Allah ingin melihat sampai di mana sih bukti keimanan kita itu. Baik. Setelah selesai, akhirnya Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa.
Kemudian menikahlah dia dengan suku Arab tadi, Jurhum tadi, menikah. Jadi perempuannya ini orang Arab asli. Jelas? Nabi Ismail bukan orang Arab karena bapaknya orang Babilonia. Orang Babilonia. Maka Nabi Ismail menikah dengan orang Arab suku Jurhum, wanita, orang Arab asli, orang Arab Yaman tadi. Oke? Baik. Jadi setelah menikah dengan wanita Arab, ibunya sudah meninggal, Hajar. Maka Nabi Ibrahim pun tetap masih menengok anaknya. Menengok anaknya itu Ismail. Nah ternyata Nabi Ismail ini sudah berkeluarga dengan orang Arab tersebut. Tinggallah di rumah. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim AS menengoknya ke rumah anaknya ini. Oke, jelas ya? Ini dalam hadis dijelaskan, hadis Sahih Bukhari. Setelah sampai di rumahnya, tentu mengucapkan salam. Kemudian dia tidak menemukan anaknya, hanya menemukan putrinya. Ya mungkin antum bisa baca di Sahih Bukhari juga disebutkan. Kemudian Nabi Ibrahim dan putrinya ini, istri anaknya ini atau menantunya ini nggak tahu itu mertuanya. Nah, nggak jumpa kan? Oke, pos akad pun mungkin nggak bapaknya menikahkan itu, nggak hadir mungkin pos akadnya umpama gitu. Oke, baik. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, mana suamimu? Suami saya keluar cari nafkah. Terus bagaimana kehidupan kalian? Wah, kami susah, syiddah. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, susah. Kata istrinya ini. Jadi istilahnya istrinya ini nggak merasa tidak ridha atau merasa tidak nyaman hidup dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam ini. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, ini masih Nabi Ibrahim belum membuka nih siapa dia statusnya. Jadi beliau berpesan, nanti kalau pulang suamimu sampaikan salamku kepada dia. Kemudian sampaikan pesanku kepada dia untuk mengganti atabatul bab. Atabatul bab itu kira-kira ini pintu rumah. Nah di sini ada kayu. Oke, itu atabatul bab. Jadi kata Nabi Ibrahim, kalau suamimu pulang nanti sampaikan salamku dan sampaikan pesanku kepada dia untuk mengganti atabatul babnya, pijakan pintunya. Kemudian pergilah dia. Kemudian datanglah Ismail suami istrinya tadi. Oke? Nyambung enggak kira-kira? Nyambung ya? Oke. Kemudian apakah hal atakum rajul, apakah ada seseorang datang kepadamu? Ada. Syekhun, seorang syekh, orang tua, itu aja, seorang tua, itu aja. Kemudian dia menanya gimana? Dia menyampaikan salam untukmu. Kemudian apakah dia menitipkan pesan? Ada. Agar mengganti pijakan pintumu. Nyambung ceritanya? Oke, itu pesan orang tua tadi, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Nabi Ismail, yang datang itu adalah bapakku, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia suruh ganti palang pintu, pijakan pintu, maknanya aku diperintahkan untuk menceraikanmu. Maka pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Kenapa? Karena istrinya tidak ridha atau tidak qanaah. Tidak bersyukur gitu. Tidak bersyukur terhadap suaminya. Makanya Nabi Ibrahim memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya. Jelas? Oke ya? Oke. Akhirnya pisahlah mereka berdua. Kemudian kembali Ismail menikah lagi dengan orang Arab lagi. Kayak menikah lagi. Istri kedua. Setelah menikah, datang lagi bapaknya. Kemudian ketuk lagi assalamualaikum. Suaminya juga tidak ada di rumah. Maknanya Ismail juga tidak ada di rumah. Jelas ya? Tidak ada di rumah. Baik, kemudian dia menemukan istrinya. Mana suamimu? Pergi cari kerja. Gimana kehidupan kalian? Alhamdulillah bkhair. Padahal sama juga tuh kondisinya. Susah kayak istri pertama tadi juga. Cuma dia pandai bersyukur. Alhamdulillah kami bkhair. Kami dalam keadaan baik. Padahal sama juga susahnya dengan istri pertama. Paham ya? Oke, jadi nanti kalau suamimu pulang, sampaikan salamku. Kemudian ada pesan, kemudian sampaikan pesanku untuk agar memperkokoh pijakan kakinya nih, atabatul bab tadi. Oke, nah kemudian pergi bapaknya. Setelah pulang suaminya Nabi Ismail alaihissalam juga dia bilang. Kemudian setelah dia pulang, apakah ada seseorang tadi datang? Ada.
ada orang tua, kemudian dia dengan bentuk yang baik, hasanul hay'ah, dengan bentuknya yang baik. Kalau tadi enggak cuma ngomong Pak, datang orang tua tadi gitu aja. Kalau sekarang enggak dipuji, ada tadi datang orang tua dengan sopan, dengan baik itu. Jadi dipuji orang tua tadi. Kemudian apakah ada pesan? Ada, itu dia nitipkan salam. Kemudian ada pesan? Ada, itu agar memperkokoh pijakan pintunya. Maknanya, jadi Nabi Ismail menjelaskan itu adalah bapakku. Dia menyuruh saya untuk memperkokoh pijakan kaki, artinya saya disuruh untuk mempertahankan engkau wahai istriku agar tetap bersamaku. Paham? Nah, artinya apa? Di sini adalah istri pertama tadi tidak pandai bersyukur, yang istri kedua pandai bersyukur. Timbul pertanyaan. Nah, kalau orang tua laki-laki menyuruh anaknya untuk menceraikan istri, boleh tidak? Boleh tidak? Timbul pertanyaan. Ini dalilnya ada nih. Hadis. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Boleh tidak? Boleh. Tapi akan tetapi kata ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, lihat dulu siapa bapaknya. Kalau bapaknya orang soleh, orang alim, orang berilmu, nak ceraikan istrimu, ikuti. Tapi kalau bapaknya pemabuk, materialis, orang yang suka duit itu kan, nengok istrinya miskin, nak ceraikanlah istrimu, masa ngasih bapak aja duit nggak ada, itu jangan. Ya kan ada juga kadang macam itu kan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata ulama, kalau dia bapaknya orang soleh, orang beriman, orang yang benar-benar takut akan Allah, bertakwa kepada Allah, menyuruh anak putranya untuk menceraikan istrinya, harus taat. Tapi kalau ya maklumlah preman karena dia mabuk judi tiap malam nggak ada duit, minta sama menantunya kan tidak dikasih. Ceraikan anakmu, masa bapak mau judi tadi nggak dikasih, itu nggak usah ditaati. Jelas? Baik. Tadi ada yang terlupakan sebelum dia menikah, sebenarnya Nabi Ismail ketika mulai dia beranjak dewasa, mulai dia balik dan mulai bujang lah kira-kira itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu anaknya sedang mengasah anak panah, karena dia hobi berburu, maka dipanggil oleh bapak, nak mau bantu bapak bangun Baitullah, itu Ka'bah yang sekarang? Siap Pak. Ini bahasa kita ya, siap. Artinya anak yang soleh, anak yang taat. Akhirnya maka mereka berdua membangun Ka'bah yang sekarang. Maka kata Allah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Jadi mereka memasang batu Ka'bah. Batu Ka'bah. Ini kira-kira Ka'bah gini ya. Nah, Ka'bah. Nah, kira-kira gitu Ka'bah. Sini pintunya, sini Hajar Aswad. Oke, ini kira-kira. Oke. Nah, jadi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam mereka berdua membangun Ka'bah. Yang mana di situ belum ada dulu. Belum ada masjid. Mereka bangun. Atas perintah Allah mereka bangun Baitullah, Ka'bah ini. Kena naikkan batu, mungkin 1, 2 masih rendah ya. Sama batu, 2, 3, 4. Dan setiap kali dia meletakkan batu, dia berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jelas? Artinya apa? Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Artinya apa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mereka butuh diterima amalnya. Jadi walaupun mereka yang membangun masjid pertama di bumi, umpamanya kan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah, kan? Masjid pertama dibangun di bumi adalah Ka'bah. Jadi mereka, walaupun mereka yang membangun pertama, mereka enggak merasa bangga, akan tapi mereka tetap butuh diterima oleh Allah amal mereka. Bayangkan ya ikhwan, mereka peletak batu pertama, kemudian banyak manusia seluruh dunia beribadah di situ. Masya Allah pahalanya, enggak terbayang sama kita pahala itu. Ibarat kita bangun masjidnya, berapa banyak orang datang pengajian dari berbagai macam penjuru makan, Masya Allah orang yang bangun ini pahalanya. Tapi masih sedikit, masih sedikit baru. Ya kan? Masih sedikit baru, sedikit pula pahalanya. Kalau antum mau banyak pahala, ada pengajian besok, jadwal besok, bawa orang ramai-ramai lagi kalau nak banyak pahala. Oke? Mau banyak pahala enggak? Besok diramaikan lagi. Kalau sikit-sikit pula pahalanya.
Tentu semakin banyak faedah dimanfaatkan oleh orang ramai, semakin besar pula pahalanya. Kalau sedikit-sedikit pula pahalanya. Makanya disitulah kecerdasan. Gimana kita ini manfaatnya lebih besar daripada orang banyak. Nah, itu. Kenapa umpamanya sumur memakan itu termasuk amal jariah? Karena yang namanya air itu binatang menikmati. Seluruh manusia, ada manusia yang nggak butuh air? Nggak ada. Kenapa? Pemanfaatan lebih besar dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, Ka'bah, seluruh manusia di penjuru dunia orang beriman ke sana, subhanallah. Pahalanya itu tidak terbayang sama kita. Tapi mereka walaupun begitu, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Jadi enggak kepedean. Jangan mentang-mentang, oh ana udah bangun ya akhi, ana ini berapa banyak yang nyumbang? 50 saya akhi. Jangan ya akhi, belum tentu diterima oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim saja dia peletak batu pertama, masjid pertama di bahkan masjid yang paling besar pahalanya 100.000 kali. Tapi dia tetap berdoa apa? Rabbana taqabbal minna. Ini faedah yang bisa kita ambil. Jadi kita jangan merasa beramal yang kira-kira besar pahala, tapi jangan kepedean bahwasanya amal kita sudah diterima. Jangan ya akhi. Harus tetap berdoa, ya Allah terimalah dari amal kami. Kita sudah bantu bangun masjid, sudah bantu bangun sekolah, sudah bantu dan yang lainnya amal-amal. Jangan merasa kepedean. Tetap pada ya Allah taqabbal minna. Gas, boleh? Nah ini contoh Nabi Ibrahim. Jadi setiap dia meletakkan batu, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, masyaallah. Oke. Kemudian karena semakin tinggi, maka tentu kan butuh kalau kita kuda-kuda kan. Nah, dia buatlah yang sekarang disebut maqam. Maqam kan di sini posisinya kira-kira ini maqam. Maqam itu artinya tempat berdiri, bukan kuburan. Ya, kalau awak makam itu tempat kuburan kan? Maqam tadi berasal dari qama yaqumu berdiri. Maqam tempat berdiri artinya. Bukan kuburan. Oke? Kalau kubur tetap kubur bahasa Arabnya. Ya kan? Kan ada dalam Al-Qur'an. Idza bu'sira ma fil kubur, ya kubur ya kubur. Jadi makam itu beda dengan kubur. Oke? Jangan pula kuburan dikatakan makam. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa awak lantaklah situ. Nak kubur, nak kuber, terserah. Kita yang buat bahasa. Tapi kalau diambil dari bahasa Arab tidak bisa. Nah, inilah disebut maqam, tempat pijakan Nabi. Karena semakin tinggi gitu kan, tempat pijakan Nabi Ibrahim. Makanya tentu dia mulai dari sini pasang batu, naik, pindah pula sini lagi pasang batu, naik, pindah pula di sebaliknya pasang batu, naik. Pindah pula di sini pasang batu, naik, ya kan? Akhirnya tentu balik lagi sini kan? Karena kuda-kuda pindah-pindah tuh, naik, pindah lagi, geser lagi. Pindah lagi, geser lagi, ya kan? Nah, akhirnya makanya kita sehabis tawaf itu disuruh sholat sunnah di belakang maqam, masya Allah. Jadi memang kalau kita baca sejarah kisah Nabi Ibrahim ini, paham betul lah kita pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi nggak asal ikut-ikutan. Jadi kita bayangkan ketika sa'i, oh ya Hajar begini-begini. Makanya enak juga kalau pas kita haji, pas umroh, guide-nya itu menceritakan semacam itu. Oh gini dulu Nabi Ibrahim, kenapa begini-begini, ceritakan itu. Jadi ketika beribadah tuh ada rasa berbeda loh, yang kita sudah didasari dengan ilmu tadi kan, sejarahnya kenapa begini beda, rasanya nikmatnya itu beda loh. Pokoknya lari ini kan, makanya kadang orang nggak paham kalau ada tempat sa'i di sini kan, dulu landai ini kan, nah makanya di situ agak cepat, makanya kalau kita lari di sini ada lampu hijau, di lampu hijau, kita dari Bukit Sopa, nah di sini dari sini ke sini lari, habis ini jalan lagi sampai sini. Ini lampu hijau, lari lagi sampai sini, jalan lagi. Itu kadang banyak tak paham juga. Oke, baik. Akhirnya mereka bangun masjid dan selesai dan berdirilah sebuah tempat ibadah di situ. Oke. Jadi sampai kepada itu yang terlewatkan tadi semasa remaja sebenarnya. Setelah Nabi Ismail alaihissalam tadi menceraikan dengan istrinya tadi. Istri kedua kan dipegangnya, artinya menjadi istri yang sah, yang hidup bersama, akhirnya dia mendapatkan keturunan. Nah, dapatkan keturunan, ibunya tadi Hajar sudah meninggal, dapatkan keturunan, itulah yang disebut dengan Arab Musta'ribah, Arab naturalisasi. Itu perkawinan antara keturunan Babilonia dengan Arab asli suku Jurhum. Maka anaknya disebut Arab Musta'ribah, Arab naturalisasi. Oke? Bahkan Nabi Ismail
kena hidup di lingkungan, karena tadi kan lingkungan itu dipenuhi oleh orang suku Jurhum kan. Dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari orang suku Jurhum. Sehingga bahkan dia lebih fasih dari orang Jurhum sendiri. Paham nggak? Paham gini, antum belajar di Arab Saudi bahasa Arab, antum lebih fasih dari orang Arab Saudi sendiri. Kira-kira gitu. Paham ya? Nah, karena kata Nabi SAW, orang yang pertama dibukakan lidahnya untuk bisa bahasa Arab yang fasih adalah Ismail, kata Rasulullah SAW. Makanya Nabi Ismail itu orang yang paling fasih bahasa Arab. Bahkan lebih fasih dari orang suku Jurhum sendiri. Kan banyak juga kan kita orang Indonesia kadang nggak pandai ngomong bahasa Indonesia kan ada juga kan. Atau bahasa Indonesianya nggak lancar ada juga kan. Nah, maka Nabi Ismail alaihissalam lebih fasih dari orang Arab sendiri. Akhirnya dia punya anak, maka anaknya ini keturunan-keturunannya termasuklah silsilah-silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadah jemaah? Nah, inilah Nabi Ismail alaihi salam, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia orang yang menepati janji seorang rasul, kemudian dia menyuruh keluarganya untuk sholat, mengingatkan keluarganya, tazkiyatun nufus untuk bersedekah, zakat ini maknanya sedekah, infak, dan dia diridhai oleh Allah. Disebut wa kana inda rabbih mardiyah, dia adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berbuat sesuatu yang membuat Allah ridha. Oke? Karena dia membuat sesuatu yang telah Allah ridha. Kemudian di sini Nabi Ismail alaihissalam orang yang sabar menghadapi ujian dan berbakti kepada bapaknya. Bapaknya orang saleh, seorang nabi, seorang rasul, dan dia pun menjadi anak yang saleh, seorang nabi, seorang rasul. Sehingga dia tetap taat dan berbakti kepada bapaknya. Baik, itu kira-kira kisah Nabi Ismail alaihissalam dalam perjalanannya. Bagaimana dia menjadi seorang nabi, seorang rasul yang berdakwah dan dia juga menghasilkan keturunan yaitu Nabi Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Bertanya jemaah? Bob. Sembelihan hewan? Ya, baik. Memang ini Nabi Ismail ya. Nabi Ismail posisinya miringnya sebelah kanan, pipinya yang ditempelkan ke tanah. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim posisinya di belakang. Nah, bagaimana dengan penyembelihan hewan? Kalau pada kita pada umumnya memang sebelah kiri dia miringnya kan? Ya seperti itu. Intinya memang mengarah ke kiblat. Itu adalah salah satu tuntunan syariat yang lebih pas, yaitu mengarah ke kiblat. Sebenarnya nggak harus juga kalau kita umpamanya bukan bagian dari sah atau tidaknya sembelihan itu mengarah ke kiblat, tidak. Maka contoh kalau nyembelih onta seperti apa modelnya? Kaki satunya diikat dalam posisi berdiri atau duduk, nanti sininya yang disembelih. Nggak harus mana kiblat, enggak. Jadi artinya mengarah ke kiblat itu bukan bagian dari masuk kategori dihalalkan atau tidaknya daging, itu enggak masuk di situ. Oke, hanya itu adab saja. Makanya menyembelih onta itu berbeda dengan sapi. Bahkan kalau kita kuat umpamanya kan ya terserah, enggak harus ya. Enggak harus kalau bagian dari nyembelih hewan tadi, enggak harus ngadap sini, enggak harus seperti itu. Artinya maksudnya kondisinya sekarang. Contoh, ketika hewannya liar umpamanya. Gimana kita boleh tembak langsung dengan ucapan bismillah, keluar, mati dia enggak sempat, udah bagian dari sembelih. Makanya enggak masuk kategori halal atau haramnya ketika posisinya gitu. Enggak masuk kategori. Umpamanya kita pakai tombak. Umpamanya kan ada kijang itu. Ucapkan bismillah, pak, mati dia. Enggak sempat kita sembelih. Dia sudah kita lukai dengan tombak, halal. Bahkan hewan, katakanlah kijang, kita lepaskan anjing yang sudah kita latih ya, itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi anjing yang sudah kita latih untuk berburu, kemudian kita lepaskan bismillah.
dapat kijang, didapat sama anjing itu. Nggak sempat kita sembelih, halal. Oke? Sama onta gitu juga, nyembelih onta tuh nggak bisa ditumbangkan. Bahkan posisi berdiri kayak gini, makanya kira-kira gini. Kira-kira ya. Kira-kira. Nah, kalau onta di sini dia. Kalau onta lehernya kan panjang. Diikat salah satu kakinya, adalah kaki ini diikat. Gitu. Kira-kira diikat itu. Oke. Kalau kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kemudian di bagian sininya, kira-kira sinilah. Sininya prak. Kalau bisa 3 urat, 3 urat. Satu selang tuh, kemudian urat di ini, tuh 2, 3. Onta di sini. Kalau sapi kambing, kira-kira 1 jari sebelah, katakanlah telinga, ini kan matanya. Kira-kira di sinilah bagiannya. Kalau sapi. Makanya kalau kita nyembelih kambing, telinganya yang panjang, kambing kan panjang telinga itu. Ya kan? Maka telinga ini tutupkan ke matanya. Sembelih bagian sininya. Kira-kira seginilah dari ininya. Kalau untuk kambing, sapi dan sapi. Kalau onta di sini. Ini apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Tidak harus, tidak menjadi syarat halal atau tidaknya daging. Kalau posisinya harus diarahkan kiblat, tidak. Tergantung kondisi sekarang. Mana mudahnya? Kayak onta tadi. Onta susah itu ya, Ki. Kalau terpegang 2 orang enggak sanggup itu. Sepak atau pelanting tuh. Onta nih. Makanya posisi berdiri kayak ini biasanya yang tukang sembelih itu ada ini lehernya. Itu mau makan. Sap, begini dia. Kalau enggak nanti kena onta nih termasuk pendendam tuh. Antum buat jahat sama dia, 1 tahun 2 tahun masih ingat wajah antum tuh. Iya. Maka kalau antum nanti sembelih tak jadi dia mati, tengok dicarinya bisa antum. Awas disepak tuh pelanting nanti. Makanya biasa kalau kayak gini kata-kata tinggi itu, umpamanya tukang sembelih itu, pisau orang itu memang tajam memang. Sininya, udah, begini dah, biarin ditumbang ini dia. Makanya 1 kaki ini diikat. Oke, jadi tidak menjadi bagian syarat ketika kita menyembelih hewan harus menghadap kiblat, tidak bagian dari syarat sah halal atau haramnya daging. Allah a'lam. Oke. Baik. Ada kita cukupkan insyaallah bismillah. Ini bentar lagi Ramadan apa ini? Berarti sekali pertemuan lagi ya? Ya. Ini Ramadan kayaknya tanggal 23. Tanggal 23 kan? Atau 2 berapa itu? Kira-kira gitu. Ya, biasanya kebiasaan awal kalau Ramadan itu libur. Tak Ustaz pengajian. Orang dulu perang Badar bulan Ramadan kan? Perang Badar di bulan Ramadan. Puasa sebagian yang sanggup puasa, yang tidak. Tapi namanya perang lanjut. Tapi awak nih ya jihad nuntut ilmu pun berat bulan Ramadan. Makanya biasanya bulan Ramadan libur dulu Ustaz, capek Ustaz nuntut ilmu. Enggak apa-apa. Ya sesuai dengan kemampuan. Ya kalau enggak mampu jangan dipaksakan. Nanti ngomel-ngomel pula kan, puasa nah. Oke, wallahu a'lam. Baik, kita cukup insyaallah, mudah-mudahan ada bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.